Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tentang tema tasawuf Imam Al-Ghazali. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar, dapat bermanfaat bagi semua. Subpokok bahasan dalam tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali. Yang kedua, kontribusi dan warisan Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, tasawuf Imam Al-Ghazali. Dan yang keempat, pilar-pilar utama tasawuf Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada pertengahan abad ke-5 pada tahun 405 Hijriah atau tahun 1058 Masehi di salah satu kota Khorasan yang bernama Tus, Persia atau yang sekarang disebut Iran. Beliau meninggal pada tanggal 18 atau 19 Desember tahun 1111 Masehi. Beliau memperdalam pembelajaran Islam dengan menerima pendidikan yang ketat yang mencakup ilmu Islam, logika, filsafat, dan yurisprudensi. Beliau belajar ilmu fikih pada gurunya yang bernama Syekh Ahmad Ibnu Ar-Radqani At-Tusi. Kemudian beliau melanjutkan pembelajarannya kepada gurunya yang bernama Imam Abu Nasr Al-Ismaili Al-Jurjani. Bahkan beliau dibimbing oleh ulama terkenal dan teolog terkemuka yang bernama Imam Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Imam Al-Ghazali melakukan introspeksi dan retreat spiritual yang menekankan pentingnya pengalaman pribadi, praktik spiritual, dan penyelidikan intelektual. Sekembalinya mengajar, pendekatannya mencerminkan perspektif baru dengan mengintegrasikan tasawuf ke dalam pencarian ilmiahnya. Imam Al-Ghazali mendapatkan pujian atas kehebatan intelektual dan disiplin ilmunya. Namun, beliau memulai periode skeptisisme yang mendalam. Beliau mempertanyakan landasan pengetahuan yang diperoleh hanya melalui penalaran intelektual dengan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dan kepastian. Krisis intelektual ini membawa pada pencarian spiritual yang transformatif. Karya-karya Imam Al-Ghazali, yaitu karya-karya Imam Al-Ghazali yang momentumal adalah kitab Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Agama. Kitab ini merupakan eksplorasi komprehensif tentang etika, Islam, spiritual, dan kehidupan sosial. Yang kedua, kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal, pembebasan dari kesesatan. Kitab ini telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman
bagi para pencari kebenaran spiritual selama berabad-abad. Selanjutnya adalah kontribusi dan warisan Imam Al-Ghazali. Kontribusi Imam Al-Ghazali yaitu disebut sebagai hujjah Islam atau bukti Islam karena pembelaannya yang kuat terhadap ortodoksi Islam. Yang kedua, memperkuat tasawuf. Ini memberikan gambaran yang teoritis, yang kuat dan melegitimasi tasawuf dalam tradisi Islam. Yang ketiga, mendamaikan teologi dan filsafat serta memperkaya keilmuan Islam. Karya-karyanya memberikan peran penting dalam mendamaikan teologi Islam dengan filsafat Yunani, mempengaruhi wacana intelektual Islam dan Barat, sehingga karya-karyanya terus dipelajari, diperdebatkan oleh sarjana-sarjana seluruh dunia. Warisan Imam Al-Ghazali yaitu adalah pemikir Islam yang paling berpengaruh dan sumber inspirasi spiritual. Yang kedua adalah panduan menuju kehidupan yang lebih baik. Ajarannya menawarkan panduan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna, bermoral, dan berorientasi pada spiritualitas. Tasawuf Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam mengajarkan tasawufnya menekankan pada pemurnian batin dan pengembangan hubungan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menganjurkan kehidupan yang berpusat pada praktik spiritual seperti zikir, meditasi, dan kontemplasi dalam membimbing individu untuk menolak keterikatan dengan duniawi dan pencarian kebenaran spiritual tanpa henti. Pilar-pilar utama tasawuf Imam Al-Ghazali yang pertama adalah pemurnian hati. Pemurnian hati ini maksudnya adalah menekankan pentingnya menyucikan hati dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri, dengki, keserakahan dengan membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan dukungan hubungan yang kuat ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta kepada Allah. Imam Al-Ghazali memandang cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir tasawuf, mendorong individu untuk menumbuhkan cinta yang mendalam dan abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir atau mengingat Allah. Imam Al-Ghazali menetapkan zikir sebagai praktik spiritual yang mendasar yang mendorong individu untuk terus-menerus mengingat Allah melalui berbagai bentuk seperti menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, mujahadah atau perjuangan spiritual. Imam Al-Ghazali menganjurkan mujahadah yang berkelanjutan, perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan keinginannya sebagai sarana untuk mencapai kemajuan spiritual. Yang kelima, tauhid atau kesatuan dengan Allah. Imam Al-Ghazali menekankan sentralitas tauhid, keyakinan akan keesaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tasawuf, menekankan keterhubungan seluruh ciptaan dengan sumber ilahi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang akhlak tasawuf Imam Al-Ghazali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.